Setelah mengetahui 150 pemilik tanah dibantai tak bersisa, bukannya menyerah, Ranagal malah mengganti kostumnya dari pengacara penegak keadilan secara hukum berubah menjadi kostum rakyat biasa yang menegakkan keadilan ala preman. Balas dendam mode on guys. Kejadian sebelumnya, setelah ritual kematian 150 korban pembantaian kasus hak milik tanah, bos Paradistil benar-benar bermain kotor sampai kepada menyuap hakim ini. Dan esoknya, hakim memutuskan Paradistil sebagai pemenang sengketa atas kasus tanah karena pengacara dan penggugat tidak hadir membawa bukti dokumenter. Bos Paradistil ini memerintahkan anggotanya untuk membuat pagar dari setiap jengkal tanah yang telah dimenangkan. Para anak buahnya pun terlihat mendirikan tiang-tiang pagar kawat dan mendirikan pelang di atas tanah yang mereka rebut secara curang. Sementara Ranagal masih terdiam seribu bahasa sambil mendengarkan pria ini mengatakan kalau pengadilan telah memutuskan mereka yang menang dan kita kalah. Keadilan macam apa ini? Lalu tiba-tiba sang paman menerima telepon dan memberitahu Ranagal kalau mereka sedang memasang pagar dan pelang di atas tanah yang mereka akui. Ranagal tiba-tiba langsung bangkit perlahan. Mimin kira mau ngambil kertas, ternyata mau ngambil besi panjang yang tergeletak di sana guys. Semua yang ada di sana memandang satu arah ke arah Ranagal dan sepertinya mereka udah tahu apa yang akan dilakukan Ranagal selanjutnya. Senjata lagi dibuat di perapian. Si pria besar sedang mengikat kursi pengacaranya ke sepeda lalu pergi. Nampaknya Ranagal berganti kostum ala preman yang tadinya kostum penegak hukum. Ternyata si pria besar mengangkat kursi Ranagal ke hadapan para preman yang lagi sibuk ini guys. Ranagal pun datang dengan mobil putihnya lalu turun dengan muka penuh amarah dan mencabut senjata tajam yang baru dibuatnya. Para preman yang melihatnya dari tadi langsung diperintahkan oleh Algojo ini agar mereka membunuh Ranagal seperti dia membunuh ratusan buruh kemarin. Mereka mengambil senjata masing-masing dan menyerang Ranagal. Korban pertama Ranagal berteriak karena sabetannya membuat tangannya putus berserak guys. Kejam bah. Para preman yang berani main keroyokan ini dibantai dengan sabetan senjata Ranagal hingga satu persatu metong mengenaskan. Tapi nampaknya mereka nggak sayang sama nyawa mereka dan terus menyerang Ranagal. Ranagal yang udah mode balas dendam tak mengampuni siapa saja yang menyerang. Kebrutalan Ranagal tak bisa dicegah lagi oleh senjata-senjata yang mengarah padanya. Mereka semua metong dengan mengenaskan. Karena anggotanya udah habis, Algojo ini dengan mulut besarnya menyerang Ranagal. Namun tak mampu menyentuh Ranagal sedikit pun. Malah kena bogem dan tendangan yang membuatnya mengeluarkan darah. Dan saat dia ingin berbalik menyerang, dengan jurus pedang di udara Ranagal menebas leher si Algojo sampai kepalanya terbang dan masuk ke koper. Sadis sekali anak muda kita ini ya. Preman satu yang tersisa ini dengan ketakutan membenarkan posisi kursi Ranagal lalu kabur dari sana. Petugas pemerintah yang datang ke lokasi terdiam terbengong menyaksikan mayat berserak dan terikat di tiang-tiang kawat guys. Ranagal melemparkan senjatanya lalu berkata kalau dia telah kehilangan ketenangan maka akan ada mayat yang harus dipenggal. Mulai saat ini di Ronapura kerajaan Ranagal akan berdiri dengan kokoh tanpa terusik siapapun. Petinggi Paradistil yang mendengar kejadian itu terkejut terdiam tanpa kata. Tapi namanya penjahat pasti belum puas sampai di situ ya kan guys. Saksikan secepatnya tetap di channel ini.